Jadi kali ini kita bakal ngomongin apa? Korupsi. Jadi korupsi itu apaan sih kalau menurut kalian? Penyelewengan dana nggak sih? Iya bener. Ada suap menyuap? Iya bener banget. Gratifikasi juga nggak sih? Iya masuk. Penyalahgunaan kekuasaan. Betul Betul. banget. Dan vaksinnya merugikan Negara. benar. Merugikan diri kita, merugikan orang lain. Bagi yang melakukan korupsi, dirinya emang kena pidana. Iya benar banget. Jadi kalau menurut aku sih udah banyak banget sih kasus di Indonesia. Iya, banyak banget sih. Pejabat-pejabat nggak sih? Iya. Aduh, ngomongin pejabat jadi agak malu. Karena kan yang memimpin negara kan. Aduh, malu banget sumpah. Jadi di sini kita ambil satu kasus aja kali ya. Boleh. Yaitu aku mau bahas tentang Muhammad Nazarudin. Iya. Ngomongin itu kayak paham banget kalian ya. Jadi kita akan kupas Muhammad Nazarudin itu kasusnya seperti apa dan kemungkinan perilaku-perilaku koruptif yang pernah dia lakukan, dampak dan lain sebagainya. Terus ikutin kita ya di Oras. Nama Nazarudin tercantum dalam berbagai kasus terkait korupsi. Setidaknya terdapat 3 kasus besar yang menjeratnya. Berikut rangkumannya untuk Anda. Muhammad Nazarudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2011 dalam kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Sumatera Selatan. Nazarudin terbukti menerima uang suap sebesar 4,6 miliar rupiah. Kasus ini membuat Nazarudin dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor pada 2012, yaitu hukuman penjara 4 tahun 10 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah. Nah, jadi Muhammad Nazarudin ini kasusnya itu Wisma Atlet, teman-teman. Jadi tapi nggak itu aja kasusnya, banyak kasus. Benar. Karena mungkin kebiasaan korupsi nggak sih? Kita nggak boleh nuduh, Iya benar banget. Tapi udah ada loh gininya. Nanti kita kupas lagi. Habis itu yang aku tahu dia ini seorang pejabat loh. Iya, dia tuh jadi mantan bendahara Partai Demokrat. Ya, aduh, pantesan dia punya jabatan, jadi gampang. Abis itu aku dengar juga dalam kasusnya ini ada masalah. Iya, kabur dia pas. Oh my god, drama banget gak sih? Ada pidananya nggak sih tuh? Ada 4 tahun 10 bulan. Oh alah, kenapa sebentar banget sih? Iya. Terus selain itu apa? Dan dia itu juga kena denda 200 juta. Ih, dikit banget. Secara yang kita tahu miliaran nggak sih? Ya, 4,6. 4,6 miliar loh teman-teman. banyak banget. Aduh, aneh banget ya hukum kita. Hukum kita yang aneh atau gimana ya? Ya udah deh, mungkin ada beberapa faktor nggak sih yang nyebabin korupsi tersebut? Kalian ada yang tahu nggak penyebab dari korupsi, faktor-faktornya? Kan ada faktor internal sama eksternal. Bener. Kalau internal kira-kira kayak gimana ya? Gaya hidupku sempit. Bener. Dia sering-sering belanja, apa-apa dia pengen belanja, kayak gitu nggak sih? Dan ada model yang rusak gak sih? Moral, Iya. oh bener banget, moral, sifat Sifat tabiatnya, tamak. tamak, bener banget. Habis itu selain dari moral juga emang kurang edukasi nggak sih? Iya, edukasi tentang korupsi ya. Iya, walaupun ada edukasi pun kayaknya udah masuk kanan keluar Keluar kiri. kiri. Aduh. Oke, selain itu ada faktor eksternalnya juga. Berarti dari luar dong ya. Kayak gimana nih misalnya? Hukumnya lemah nggak sih? Benar, tadi udah Banget jelasin tuh. dikit banget kan hukumannya. Selain itu juga aku dengar ada apa ya? Ada keringanan hukum. Aduh, Iya, iya, pantasnya kayak gitu-gitu kalau bisa dihukum Lama. ya lebih berat nggak sih ya kalau menurut pandangan kita ya sebagai mahasiswa, karena juga merugikan banget itu, merugikan negara, merugikan masyarakat. juga. Iya, benar banget. Selain itu dari lembaganya gimana? Dia kan juga menduduki suatu jabatan. Ya, ukurannya pengawas lembaga gitu. Bener-bener kurang diawasi. Pergerakan dia tuh kayak mulus itu yang nggak ada yang tahu sampai baru ketahuan 4,6 miliar. Iya, banyak tuh. Oh iya nih teman-teman, aku tadi bilang dia bahwa ada kasus lain juga. Selain dari kasus Ismail ini. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih kasusnya apa? Kasus KTP ya? Oh KTP. Iya, bener. ada SIM juga. Oh iya benar Kak. Kamu 11 kasus nggak sih? Oh iya, dia juga bilang Iya. bahwa dia terjerat 11 kasus lainnya. Tapi itu kan baru dugaan ya. Tapi yang udah pasti itu Wisma Atlet sama ya itu dah. Jadi
selain dari penyebab korupsi itu pasti ada dampaknya dong teman-teman. Kalau menurut kalian dampaknya bagi kita nih? Nah, itu yang macet. Iya bener ya, seperti apalagi COVID sekarang ya. Tapi ini kasusnya udah dulu, tapi emang merugikan negara banget sih. Uang negara yang dipakai soalnya, bener kan? Iya. Otomatis kalau uang negara dipakai pasti tersalurkannya ke pendidikan lambat, ke masyarakat lambat, ya bener banget. Pada kasus kali ini kita udah identifikasi kan apa aja perilaku korupsi yang dia lakukan, yaitu ada suap menyuap sama gratifikasi. Karena tadi ada kasus KTP juga loh, itu termasuk gratifikasi kalau menurut kita ya. Jadi kalau gratifikasi kemungkinan dia perilaku koruptif kan, awal korupsi perilaku koruptif dulu kan. Kalau kita bicara kemungkinan ya bukan kita nuduh, tapi kemungkinan ya nggak mungkin bersih banget dari perilaku koruptif kan keseharian, bener nggak? Ya kayak nerobos lampu merah ya kali. Menurut kalian nih perilaku koruptif yang mungkin ya kita nggak nuduh loh, mungkin dilakukan semasa dia muda atau menjabat nih yang nggak sengaja kemudian jadi kebiasaan dan kasus korupsi. Menurut kalian apa? Ada apa? Contohnya memberi hadiah pada orang Oh yang iya benar, pasti ada sebenarnya ada maksud tapi tinggal ngasih doang. Nantinya bilang bisikin gini gitu, mau aja kan dapet hadiah kan. saat hajatan juga sering banget dikasih Oh iya, kita. hajatan, pantasnya kalau hajatan ya datang ya nggak usah buat hadiah gitu. Terus yang paling fatal nih pasti Atlet dia tuh suap menyuap. Pasti kalau kita bicara suap menyuap itu fatal banget sih akibatnya, karena dia juga melakukan suap nggak sedikit. Banyak banget miliaran gitu. Abis itu kemungkinan pelaku koruptif yang mungkin ya yang dia dilakukan semasa muda atau ya yang menjabat itu kayak gimana sih kalau menurut kalian? Kayak pembuatan KTP nggak sih? Kayak Oh benar banget, relate banget kayak kehidupan. Ya emang kayak gitu sih zaman sekarang maunya yang instan, bayar, udah ada jadi, tinggal 15 yang foto doang nggak sih? Iya. Bahkan yang online kadang-kadang fotonya cuma dikirim doang ya. Bener banget. Udah aneh negara kita. Maksudnya anehnya bukan apa-apa ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Nah, dari yang kita bahas tuh, kalau menurut kalian kalau jadi mahasiswa seharusnya kayak gimana sih kalau berhubungan dengan korupsi ini? sebaiknya hukumnya diperketat nggak sih? Bener, tapi dengar-dengar udah ada tentang hal tersebut sih, mengajukan tentang hukum tersebut, tapi pemerintah masih kayak mungkin karena kebanyakan pemerintah yang melakukan korupsi makanya masih bimbang memperketat hukuman. Terus apa lagi sih? Jangan dikasih selah, tikus-tikus nakal. Oh, tikus-tikus nakal. Kayaknya di negara kita banyak keju banget ya. Sampai banyak banget tikusnya. Terus kamu menurut kamu gimana? Edukasi maksudnya tidak diniru. Iya benar. Makanya kita ada pendidikan anti korupsi kan. Tapi kalau emang negara kita masih memaksakan diri sehat di negeri yang sakit, susah banget. Jadi kita sebagai generasi penerus udah sepantasnya ya untuk kerjasama untuk memerangi korupsi tersebut. Jadi menurut kamu nih, Pemerintah kan pantasnya kayak jadi contoh. benar Kita malah jadi iya benar banget, malah gitu. Jadi bukannya kita ingin sok tahu ya, tapi kita kan sebagai masyarakat juga harus mengkritisi kinerja pemerintah. Jadi udah sepantasnya nih kita mengedukasi kalian juga gimana korupsi tersebut di Indonesia melalui kasus-kasus yang udah ada. Dan yang paling parah, dia ini Muhammad Nazarudin ini udah bebas loh teman-teman. Ya emang sih kasusnya udah lama, tapi untuk kasus yang sebesar itu udah bebas kan dipertanyain nggak sih? Kayak susah banget buat percaya jadinya sama hukum negara kita. Iya bener banget. Iya bener, dendanya dikit banget. Jadi buat kalian yang udah nonton podcast kita pada hari ini, jadi biar lebih semangat lagi nih untuk bahan edukasi kita. Jadi kita ada pantun, silakan. Nasi urap dari Malaka. Cakep. Minumnya jus mangga. Cakep. Jangan harap Indonesia merdeka. Cakep. Apa?
Jika korupsi saja masih bangga. Sekian podcast kita hari ini. Bukan berarti kita berakhir nih, bakal ketemu pasti bakal kita bahas-bahas kasus lagi dan bahas-bahas podcast lagi. Jadi aku Geri, Aku di samping. Aku Jayanti Dewi. Aku Dayu. Aku Devi. sampai ketemu di Oh